pagi anak-anak. Ya, saat ini kita akan memulai pembelajaran kita. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenai struktur atom. Sebelumnya perkenalkan nama saya Isaya. Kita akan memulai materi kita. Selanjutnya itu terdapat langkah-langkah dalam pembahasan materi kita di hari ini. Yang pertama itu ada konten, terus konten petunjuk, ada tujuan pembelajaran, materi, evaluasi, dan terakhir itu referensi. Kita masuk pada petunjuk. Pada halaman petunjuk ini terdapat beberapa ikon yang saya gunakan dalam PowerPoint ini. Ya, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan perkembangan teori atom dari John Dalton sampai Niels Bohr dan menggambarkan model atomnya. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menentukan partikel dasar atau subatom, yaitu proton, neutron, dan neutron. Yang berikutnya itu masuk pada materi. Materi yang pertama itu perkembangan atom menurut para ahli. Ya. Ada para ahli yang bernama Leucippus dan Democritus. Istilah atom pertama kali dikenalkan oleh Leucippus, yaitu atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Kemudian pendapat ini dikembangkan lagi oleh muridnya yaitu Democritus. Kemudian di sini ada ahli bernama John Dalton. John Dalton ini mengemukakan tentang eksistensi suatu atom pada tahun 1804. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, dia merumuskan teori atomnya sebagai berikut. Yang pertama, materi tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut dengan atom. Yang kedua, unsur adalah materi yang tersusun dari atom sejenis dengan massa dan sifat yang sama. Yang ketiga, unsur yang berbeda memiliki atom-atom dengan massa dan sifat yang berbeda pula. Yang keempat, senyawa adalah materi yang tersusun dari sekurangnya dua jenis atom dari unsur-unsur yang berbeda. Dalam senyawa atom tersebut dapat berikatan melalui ikatan antar atom. Yang kelima, atom tidak dapat dimusnahkan. Reaksi kimia hanyalah terjadi penataan ulang dari atom-atom yang terlibat dalam reaksi tersebut. Selanjutnya, Dalton juga memberikan gambaran tentang model atom. Model atom Dalton itu seperti bola pecah. Kemudian kelemahan dari atom Dalton ini tidak dapat dijelaskan sifat listrik dari materi atau atom tersebut. Dan berikutnya ada J.J. Thomson. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson melakukan eksperimen yaitu memberikan pengaruh medan listrik atau medan magnet dalam tabung sinar katoda. Hasil eksperimennya membuktikan bahwa ada partikel bermuatan negatif dalam suatu atom karena sinar tersebut dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan magnet atau listrik. Ya, adik-adik bisa memperhatikan eksperimen yang dilakukan oleh J.J. Thomson melalui gambar di bawah ini. Selanjutnya itu sinar katoda. Kemudian sinar katoda dibelokkan oleh muatan medan magnet ke arah kutub positif dan saling tolak-menolak dengan arah kutub negatif tersebut. Fakta ini dijadikan landasan bagi Thomson untuk menyimpulkan bahwa sinar katoda sebagai arus partikel yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron dengan harga E per M yaitu min 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. E itu adalah muatan, M
M merupakan massa elektron. Elemen dari model atom Thomson ini tidak dapat menerangkan letak atau posisi muatan positif. Kemudian ada Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford melakukan eksperimennya dengan melakukan penembakan sinar alfa terhadap sasaran sebuah lempeng. Sebuah lempeng emas tipis. Sinar alfa merupakan sinar yang berasal dari partikel yang dipancarkan oleh zat radioaktif. Dari eksperimen yang dilakukannya dapat disimpulkan bahwa satu, sebagian besar partikel sinar alfa diteruskan, menunjukkan bahwa pada dasarnya atom merupakan ruang kosong. Yang kedua, partikel sinar alfa yang mendekati inti atom dibelokkan, menunjukkan adanya gaya tolak inti terhadap lempeng tipis emas. Yang ketiga, adanya sinar yang dipantulkan, menunjukkan bahwa dalam atom-atom emas terdapat bagian yang padat, yang mampu memantulkan partikel alfa, dan bagian atom yang padat tersebut mempunyai muatan positif. Partikel alfa yang bermuatan positif akan ditolak oleh bagian atom yang bermuatan sama. Adik-adik bisa memperhatikan model atomnya di samping pada gambar samping ini. Atom tersusun atas inti atom yang memiliki muatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Hal ini dapat diasumsikan dengan planet yang mengelilingi matahari. Planet sebagai elektron, sedangkan matahari adalah inti atom yang bermuatan positif. Kelemahan dari model atom Rutherford adalah tidak bisa menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. Menurut hukum fisika klasik, gerakan elektron mengelilingi inti akan disertai pemancaran energi yang berupa radiasi elektromagnet. Jika demikian, maka energi elektron akan melambat. Sementara jika elektron gerakan melambat, maka lintasannya akan berbentuk spiral dan akhirnya akan jatuh ke inti atom. Kemudian ada Niels Bohr. Kelemahan dari Rutherford diperbaiki oleh Niels Bohr. Jadi Niels Bohr ini cuma memperbaiki kelemahan dari Rutherford. Dia melakukan percobaan menganalisis spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. Hipotesis Bohr adalah yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Kedua, jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Model atom yang diajukan Bohr dapat diterangkan sebagai berikut. Ini adalah gambar dari model atom Niels Bohr. Elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atau tingkat-tingkat energi, yaitu lintasan di mana elektron berada pada keadaan stasioner, artinya tidak memancarkan energi. Ya, materi selanjutnya adalah mekanika kuantum. Mekanika kuantum, kegagalan mekanika klasik yang terutama adalah tidak mampu menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh pada beberapa eksperimen, antara lain eksperimen radiasi benda hitam, efek fotolistrik, sehingga untuk menjelaskan spektra yang dihasilkan dari partikel subatom diperlukan mekanika yang lain. Mekanika ini mempelajari tentang gerakan partikel subatom yang dinamis. Selanjutnya, mekanika tersebut disebut dengan mekanika gelombang atau kuantum. Model atom menurut mekanika kuantum. Ini adalah model atom.
Selanjutnya kita masuk pada evaluasi. Yang pertama, partikel penyusun inti atom adalah A. Proton, B. Neutron, C. Neutron dan elektron, D. Proton dan neutron, E. Proton, elektron dan neutron. Yang kedua, atom merupakan bola pecal berbagai positif dan elektron tersebar merata. Merupakan model atom dari A. Bohr, B. Rutherford, C. Dalton, D. Thomson, E. Equus. Ketiga, teori atom Niels Bohr mengandung gagasan tentang A. Partikel dasar, B. Inti atom, C. Tingkat energi dalam atom, D. Isotop, E. Orbital. Ya, yang berikutnya itu referensi atau daftar pustaka. Adik-adik bisa memperhatikan beberapa buku dan website yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Demikianlah paparan materi mengenai struktur atom. Selamat pagi dan terima kasih.